Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, video kali ini kita akan coba bahas lagi ya tentang DigiChin, digital micin. Jadi ini adalah tiny bulb yang menggunakan platform digital si Worksnail yang dipasang di frame 75 mm ya. Nah, kalau kalian melihat di video saya sebelumnya, saya udah pernah bikin ya yang terkait DigiChin. Waktu pertama kali si Worksnail mengeluarkan avatar One S Mini, itu udah saya sempat buat ya. Itu menggunakan frame yang sama, tapi bukan menggunakan frame ini ya. Saya menggunakan framenya si Mobula 7 yang versi 4 ya. Kemudian kanopinya itu menggunakan kanopinya A85 A-Flight. Cuman entah kenapa saya kurang puas dengan rakitannya ya. Yang pertama itu karena flight time-nya itu singkat banget. Rata-rata itu kalau menggunakan baterai 450 dengan gaya style terbang saya yang suka ngebut ya, bukan terbang santai, itu bisa di bawah 2 menit ya, atau maksimal di 2 menitan saya mesti landing. Karena kalau misalkan saya nggak landing, voltasenya turun, dia akan otomatis langsung ngeblank ya, screen-nya jadi gelap. Nah itu bahaya, makanya flight time-nya itu pendek banget. Nah saya masih penasaran, saya coba untuk rubah lagi ya, modif lagi, itu menggunakan frame yang berbeda ya. Jadi saya ini menggunakan framenya si Mobula 7 juga, tapi yang versi 3. Jadi yang versi 3 itu sebenarnya untuk 2S. Cuma ini saya modif ya, jadi saya cut untuk tray baterainya. Nah ini saya potong aja ya, seperti ini. Terus saya gantikan pakai zip tie seperti ini. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu supaya dia bisa memuat baterai yang kapasitasnya lebih gede ya. Karena kalau menggunakan frame yang si Mobula 7 versi 4 ini hanya bisa sampai 450 atau sampai 500 mAh ya. Lebih dari itu baterainya ini nggak cukup ya, baterai mountnya ini. Jadi ini mesti dimodif juga kalau mau. Dan kelemahan memakai frame si Mobula 7 versi 4 kalau misalkan dibuat HD, ini untuk nge-stack DVR atau VTX nya si Worksnail itu dia akan terlalu mepet ya. Jadi ini berlaku juga kalau misalkan kalian nge-build micin 75 mm HD, itu sama juga. Biasanya itu untuk antara FC dengan si DVR nya ya, biasanya kan pakai runtime split 3 LED ya. Itu biasanya terlalu mepet nih antara FC dengan si DVR nya. Frame ini untuk panjang dari si dudukan bautnya ini terlalu pendek ya. Memang ini dikhususkan untuk Mobula 7 1S non HD ya. Ada juga triksnya, kalian bisa bolongin ini ya, yang tempat dudukan baut ini kalian ganti dengan baut M2 ukuran ya, kira-kira ukuran berapa ya, 10 mili ya, 10 atau 12 mili ya, biar bisa di stack ya antara FC dengan si DVR atau si VTX. Nah kalau kalian perhatikan menggunakan frame Mobula 7 versi 3 itu jaraknya cukup aman ya antara FC dengan si VTX Avatar Mini 1S nya. Nah ini jaraknya aman dan dia posisinya juga agak tinggi ya, jadi dia nggak akan kena propeller, masih aman. Sama untuk baterainya ini saya gantikan pakai menggunakan zip tie ya, seperti ini. Jadi kalian akalin aja, kalian ikat. Nah ini kalau kalian masukkan dengan baterai yang gede banget ya. Nah ini saya mau coba nih baterai 720 GNB 100C LiHV ya. Ini cukup gede kapasitasnya, dan kalau misalkan dimasukkan ke frame yang kayak gini, ini jelas nggak cukup ya, sangat nggak cukup. Tapi kalau kita akalin ya menjadi seperti ini jadi muat guys. Nah dan aman ya. Nah jarak untuk soketnya juga aman, dan ini kencang juga. Jadi kalau misalkan crash atau jatuh, ini nggak akan copot ya. Jadi cukup mudah. Tipsnya seperti itu kalau kalian misalkan pingin gendong baterai yang lebih gede. Cuman memang trade off-nya kalau misalkan kita pakai baterai yang lebih gede, otomatis bobotnya untuk micinya akan juga lebih berat. Jadi akan cukup mempengaruhi performa terbang. Tapi kalau misalkan pakai baterai kapasitas yang kecil atau nggak gede,
itu flight time-nya untuk terutama untuk yang digital ya, ini karena boros banget baterai, itu akan singkat banget. Terus untuk kanopinya itu saya pakai kanopinya si Mobula HD ya. Terus untuk antena VTX-nya yang sebelumnya itu saya pakai punyanya Kedek Vista ya, yang agak gede, itu saya ganti dengan yang punyanya si ORT. Ini ORT V antena yang biasa dipakai di micin-micin di Indonesia ya. Ini cukup bagus juga performanya, dan ORT V ini kompatibel juga dengan VTX Avatar Mini Voxnail. Lalu untuk modifikasi yang kedua, saya pakai motor yang berbeda. Kalau untuk KV yang sebelumnya itu kan menggunakan 25.000 KV ya, 0802. Nah ini saya ganti menggunakan KV yang lebih rendah, 22.000, mereknya anti motor ya, M0802. Nah bentuknya seperti ini, dan ini ukurannya agak lebih lebar ya dibandingkan size motor 0802. Harusnya dengan motor yang diameternya lebih besar itu akan lebih bagus untuk daya angkatnya dibandingkan yang lebih kecil tapi agak tinggi ya. Jadi ini agak lebih lebar tapi agak lebih pendek ya. Terus untuk propeller, saya propeller pakai Aziprop 40 mm. Ini adalah salah satu prop favorit saya karena nggak berisik ya. Ini termasuk salah satu prop yang paling silent yang pernah saya coba ya dibandingkan prop-prop yang lain. Even dengan yang dua blade ya, yang mungkin fan 1610 masih lebih nggak berisikan si Aziprop 40 mm ini. Sama satu lagi ya, saya lupa. Nah ini saya coba pakai FC berbeda ya. Kalau yang versi sebelumnya itu pakai menggunakan Super B F4 Lite, itu lumayan ringan ya, produksi dari si Happy model. Nah ini saya coba FC nya si Beta FPV F4 IO ELRS ya. Nah FC itu kalau kalian tahu itu FC termurah yang punya banyak fitur yang menurut saya worth it ya, karena harganya itu di sekitar 600-an, yang mana untuk fitur yang sejenis itu harganya biasanya 800, 900 sampai mendekati 1 juta. Dan untuk FC ini walaupun di harga 600 ribuan itu ada fitur black box-nya sebesar 8 mega. Nah itu cukup ya untuk 2-3 kali penerbangan menyimpan data black box. Kalau misalkan kalian butuh data black box-nya untuk dituning atau even untuk kalian stabilkan dengan gyro flow, itu tanpa tambahan apa-apa menggunakan FC Beta FPV yang murah meriah itu juga bisa. Jadi cukup recommended sih. Cuman memang ada kekurangannya FCC Beta FPV ini, dia nggak support untuk Blue Jay. Jadi kalau misalkan kalian terbiasa nge-flash ESC-nya ya dengan menggunakan Blue Jay, untuk si Beta FPV F4 IO ini dia nggak bisa. Jadi jangan coba-coba untuk nge-flash ya, takutnya marah, flashingnya gagal, akhirnya jadi nge-break, kalian mesti recover agak susah. Mending ya udah nggak usah diapa-apain ya. Saya nggak tahu kenapa, kayaknya sih karena mungkin hardware-nya baru ya, dia menggunakan hardware P51 kalau nggak salah, jadi dia nggak support kalau misalkan di flash dengan Blue Jay. Itu aja sih kekurangannya. Oh iya, sama untuk ELRS nya itu bukan menggunakan SPI ya untuk si Beta FPV ini. Jadi keren, dia nggak menggunakan SPI tapi menggunakan serial yang di embed di FC nya. Jadi kalau kalian lihat di susunan beta flight-nya itu pilihannya bukan SPI tapi menggunakan UART, menggunakan serial dan support untuk WiFi. Jadi kalau kalian tahu FC LRS SPI itu kan untuk nge-flashnya kalian harus upgrade beta flight-nya ya ke yang terbaru. Nah sedangkan untuk si FC-nya Beta FPV ini nggak perlu karena dia udah support WiFi mode juga. Jadi bisa di flash secara terpisah ya, kalian nggak harus upgrade beta flight-nya ke versi yang terbaru untuk menggunakan ELRS yang versi 3. Nah bentuknya seperti ini ya guys. Kalau menurutku sih kombinasinya lebih rapi ya daripada versi Digichin yang sebelumnya yang saya rakit, dan ini lebih enteng sekitar 2-3 gram ya dibandingkan yang versi sebelumnya ya. Nah kalau misalkan ditimbang, Michinya itu bobotnya sekitar 33 kalau nggak salah ya. Kita coba aja.
Nah, kan benar, bobotnya itu di 33,3 gram. Angkanya cantik juga nih, 33,3. Oh ya, sama satu lagi ya yang perlu saya jelasin. Ini saya gunakan step up ya untuk powering up si Worksnail Avatar Mini 1S-nya. Ini kalau kalian lihat ya, di sini ada komponen kecil ya di bawahnya FC ini. Nah, ini adalah sebenarnya si step up ya, yang saya konekkan dari baterai menuju ke dayanya si Worksnail Avatar Mini 1X. Karena kenapa? Karena ternyata si Worksnail Avatar Mini 1S ini kalau misalkan dayanya itu terlalu rendah, kalau nggak salah di 3,1 atau 3,2 ya, saya lupa, itu langsung gelap guys. Karena saya udah ngalamin sendiri ketika lagi terbang, nggak tahu voltasenya berapa ya, tahu-tahu tiba-tiba langsung gelap, akibatnya langsung crash. Nah, makanya saya pasangin step up. Nah, mungkin ada yang nanya ya, kenapa nggak langsung di solder aja di pad 5 volt. Nah, saya juga coba juga menggunakan pad 5 volt itu, entah setelah terbang berapa lama ya, itu ternyata juga tiba-tiba gelap. Nah, kalau aku lihat di beberapa micin pabrikan yang juga menggunakan si Worksnail Avatar Mini 1S ini, contohnya kayak Beta FPV Meteor 75 HD, itu kan menggunakan VTX Avatar Mini 1S ya. Nah, itu kalau aku lihat dia kabelnya itu langsung disolder ke baterai ya, bukan di pad 5 volt. Itu pasti ada alasannya ya. Mungkin FC-nya, karena ini FC-nya sama yang dipakai dengan Meteor 75 ya, yang Beta FPV FC F4IO ini. Nah, itu timbul pertanyaan sih, karena sebelumnya itu udah pernah saya coba juga ya, terbang beberapa menit ya, 1 menit lebih lah. Tiba-tiba layar saya gelap nih, padahal baterainya juga voltasenya nggak terlalu rendah juga, tapi entah kenapa tiba-tiba gelap. Jadi makanya nggak saya solder di pad 5 volt, langsung di FC ya. Mending kalian ambil dari baterai, karena untuk VTX Avatar Mini ini ringnya itu antara 3,1 volt sampai 5 volt. Nah, saya gunakan step up ya, biar lebih stabil. Saya ambil dari baterai dan outputnya akan stabil di 5 volt ya. Oke, paling langsung kita coba aja ya, tes si DigiChin yang udah mengalami modifikasi daripada versi yang sebelumnya. Kita langsung coba aja ya, tes di depan rumah seperti biasa. Kita tes kalau menggunakan baterai yang kapasitas besar, dia terbangnya masih enak apa enggak, dan dia dapat flight time berapa lama ya. Oke, langsung aja check it out. Oke, kita akan coba tes ya, terbang si DigiChin versi 2. Oke, kita akan coba terbangin guys, menggunakan baterai jumbo 720 mAh. Oke, kita akan terbang aja, cuma nih anginnya lumayan kenceng ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, masih ini ya, masih terhitung lincah ya, walaupun waduh, kok RSSI-nya critical, atau belum aku set ya alarmnya. Oke, masih terhitung lincah sih, walaupun ini pakai baterai jumbo ya. Oke, ini mendung nih guys. Kita coba belusukan. Oke. Asik ya. Wow, hampir nabrak. Asik nih. Oke. Baterai masih oke ya. Oke, kita coba terbang di sini. Nah, ini kenapa rewel ya sinyalnya. Oke,
lumayan guys nih, terbangnya agak lamaan dan masih cukup ini ya, lincah. Kita coba terbang agak tinggi. Oke, asik. Asik, bisa belusukan nih guys. Masih belum ada warning ya, jadi masih oke. Udah 3 menit nih guys terbang, lumayan berhasil ya. Jadi pakai baterai gede bisa terbang di atas 3 menit. Oke, udah ada low battery. Kita harusnya landing nih 3,4. Kita pasin aja ya 3,4. Harusnya sih masih bisa di push. Oke, kita landing aja. Oke teman-teman, itu ya hasil terbangnya. Saya cukup puas dengan performasi DigiChin versi 2 ini ya. Jadi mungkin kedepannya saya akan bakal banyak nerbangin si DigiChin ini, karena kalau udah digital itu emang udah mantap deh. Rasanya kalau mau balik ke analog itu agak males. Dan ini pas banget ya habis landing. Ini ternyata hujan guys, kalau kalian lihat. Untung aja hujannya nggak turun ya waktu kita terbang. Oke, paling itu aja. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.